belajar masih dalam keadaan semangat walaupun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar mengenai suhu dan perubahannya. Anak didik kami boleh perhatikan apa yang dijelaskan berikutnya. Baik anak-anak, sekarang kita belajar mengenai suhu dan perubahannya. Setelah pembelajaran selesai, anak didik kami diharapkan mampu memahami apa itu definisi suhu. Kemudian jenis-jenis termometer. Anak didik kami boleh lihat pada slide ada gambar seorang anak perempuan yang sedang sakit. Kemudian di sana kita lihat ada seorang ibu yang meletakkan tangannya pada kening anak perempuan tersebut. Kira-kira bisa nggak tangannya ibu itu mengukur berapa demam dari anak tersebut? Boleh dijawab dalam hati masing-masing ya nak. Suhu. Apa itu pengertian suhu? Suhu itu tidak sama dengan panas ya nak. Kalau dia panas itu dia salah satu bentuk energi yang mengalir. Sedangkan kalau suhu itu adalah derajat atau tingkat energi panas suatu benda. Kalau dikatakan suhu rendah, berarti tingkat energi panas bendanya rendah. Kalau dikatakan suhu tinggi, berarti tingkat energi panas benda itu tinggi. Sekarang perhatikan nak, anak didik kami boleh nanti mencoba di rumah. Silahkan ambil 3 buah baskom. Baskom pertama isi air dingin, baskom kedua isi air hangat, dan baskom ketiga isi air panas atau air, tapi jangan terlalu panas ya nak. Kemudian anak didik kami silahkan memasukkan tangan ke baskom pertama. Kemudian rasakan apa yang anak didik kami rasakan. Kemudian dimasukkan bergantian, dimasukkan lagi ke baskom kedua, ke air hangat apa yang anak didik kami rasakan. Kemudian air yang agak panas, jangan panas sekali, nanti tangannya jadi terluka ya. Apa yang kamu rasakan? Kira-kira apakah tangan kalian bisa digunakan sebagai alat ukur yang handal? Anak didik kami boleh menjawab dalam hati masing-masing. Tangan itu tidak bisa dijadikan alat untuk mengukur suhu. Jadi digunakanlah yang dinamakan termometer. Ini dia gambar termometer digital. Ya kan, anak didik kami pasti sudah pernah melihat. Biasanya ini dibuat di ketiak, ya kan, ujungnya ini dibuat di ketiak. Kemudian setelah beberapa lama diambil dan ternyata sudah ada di sini ukurannya. Seperti itu dia, kita langsung bisa lihat, oh sekian demamnya. Jadi apa itu pengertian dari termometer? Termometer itu berasal dari bahasa Yunani yaitu termos, artinya panas, sedangkan meter artinya mengukur, sehingga termometer itu adalah alat ukur suhu atau alat ukur derajat panas. Kemudian prinsip kerjanya. Bagaimana prinsip kerja termometer? Yaitu ada yang dinamakan sifat termometrik zat. Volume zatnya akan berubah apabila dipanaskan atau didinginkan. Energi panas, prosesnya energi panas itu menyebabkan molekul yang di dalam zat cair itu bergerak menjauh, sehingga jarak molekul menjadi renggang, sehingga menghasilkan volumenya bertambah tapi massa zatnya tetap. Kemudian termometer ada yang menggunakan air raksa, ada yang berisi air raksa, ada juga yang berisi alkohol. Apa sih kelebihan dan kelemahan dari masing-masing? Kalau diisi air raksa, keuntungannya boleh dilihat di sini anak didik kami. Yang pertama itu dia sangat peka terhadap perubahan suhu. Kemudian mengkilap. Kemudian tidak membasahi dinding kaca.
kemudian mengembang dan memuai secara teratur. Apa ruginya? Kerugiannya, harganya mahal anak didik kami dan susah diperoleh. Kemudian tidak bisa mengukur suhu yang rendah. Kemudian berbahaya apabila tabungnya pecah. Itulah kerugian dari termometer yang diisi oleh air raksa. Kalau diisi alkohol, kelebihannya itu harganya murah, kemudian lebih teliti. Ini biasanya digunakan untuk kenaikan suhu yang kecil mengalami perubahan volume yang besar. Kemudian dapat mengukur suhu yang sangat rendah, sebab titik bekunya sampai minus 130 derajat Celcius. Kerugiannya apa? Dia membasahi dinding kaca. Kalau tadi yang diisi air raksa, dia kelebihannya itu tidak membasahi dinding kaca, tapi kalau dia diisi alkohol dia membasahi dinding kaca. Kemudian titik didihnya rendah. Kemudian alkohol itu tidak berwarna, jadi perlu pewarna agar dapat dilihat. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ada beberapa jenis dari termometer. Anak didik kami boleh lihat di sini. Ada termometer zat cair, yaitu terbagi dua. Ada termometer laboratorium, ada termometer suhu badan, kemudian ada termometer digital, kemudian ada termometer kristal cair. Termometer zat cair, yaitu termometer zat cair yang berisi air raksa atau alkohol. Jenis termometer ini banyak digunakan pada termometer laboratorium. Itu dia yang termometer laboratorium itu yang berisi alkohol. Kemudian termometer suhu badan itu dia yang berisi air raksa. Kemudian termometer bimetal. Ini gambarnya, gambar skalanya. Apabila suhu naik, bimetal menjadi lebih melengkung. Jarum penunjuknya bergerak ke kanan, jadi lebih melengkung, kemudian dia bergerak ke kanan. Sebaliknya apabila suhu turun, bimetalnya menjadi lebih lurus. Kemudian jarum bergerak ke kiri. Bisa ya? Kemudian termometer kristal air. Termometer kristal air ini gambarnya menggunakan zat kristal cair yang bersifat cair dan padat. Itu dia. Kemudian skala termometer. Ada termometer Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada termometer Kelvin. Kita bahas satu-satu ya, Nak. Yang pertama itu termometer Celcius. Itu dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia pada tahun 1701 sampai 1744. Kemudian kalau dia termometer Celcius, titik tetap atasnya menggunakan air yang sedang mendidih yaitu 100 derajat Celcius, dan titik tetap bawahnya menggunakan air yang membeku atau es yang sedang mencair, yaitu skalanya 0 derajat Celcius. Jadi perbandingan skalanya 100. Kalau termometer Reaumur, anak didik kami boleh lihat di sini. Dia dibuat oleh Reaumur dari Prancis pada tahun 1731. Kemudian titik tetap atasnya tetap menggunakan air yang mendidih yaitu 80 derajat Reaumur. Kemudian titik tetap bawahnya yaitu 0 derajat Reaumur, sehingga perbandingan skalanya adalah 80. Kita masuk ke termometer Fahrenheit. Perhatikan di sini. Dia dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman. Titik tetap atasnya 212 derajat Fahrenheit. Jadi baca F-nya ini Fahrenheit ya, Nak. Kemudian titik tetap bawahnya 0 derajat Fahrenheit. Perbandingan skalanya 180. Kemudian ada termometer Kelvin, dibuat oleh Kelvin. Itu dia dari Inggris. Pada tahun 1848 sampai 1954. Titik tetap atasnya menggunakan air mendidih yaitu 373 Kelvin dan titik tetap bawahnya 273 Kelvin, sehingga perbandingan skalanya adalah 100. Kalau kita lihat pada gambar, Nak, ini dia. Coba perhatikan di sini.
Ini dia skala Celcius, lihat, ini dia skala Celcius. 0 titik tetap bawahnya, kemudian 100 titik tetap atas. Kemudian Fahrenheit 212 titik tetap atas, 32 titik tetap bawah. Kemudian Reaumur, ini dia 80 skala atas, titik tetap atas. Kemudian ini yang bawah 0. Kemudian Kelvin 373, titik tetap atasnya, titik tetap bawahnya 273. Bisa dipahami anak? Jadi dasar penetapan batas atas itu suhu di mana air mendidih. Dasar penetapan batas bawah suhu di mana air membeku. Dan penetapan angka bersifat arbitrter atau sesuai kehendak penemu. Bisa ya? Konsep konversi skala suhu di sini boleh kita lihat TA dikurang TB, kemudian TX dikurang TB sama dengan TA dikurang TB per TY dikurang TB. Keterangannya TA itu titik tetap atas, TB itu titik tetap bawah, TX itu skala yang diketahui, TY adalah skala yang ditanyakan. Ini dia skalanya. Baik anak didik kami, kita sambung ke pembelajaran atau ke hari Rabu depan. Kita pelajari lagi dalam bentuk bagaimana mengubah Celcius ke Fahrenheit, kemudian Fahrenheit ke Reaumur, kemudian Reaumur ke Kelvin, begitu sebaliknya. Untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Apa yang sudah Ibu jelaskan, diperhatikan ya. Selamat pagi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa di pembelajaran berikutnya.